Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Talita Yasri dari Prodi Pendidikan Bisnis dengan NIM 170762270. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai landasan politik dalam pengembangan ilmu dan praktik pendidikan. Nah, tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah landasan pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Hapidin dan juga Ibu Rahma Novianti. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian pendidikan dan politik, yang kedua pengertian landasan politik pendidikan, yang ketiga yaitu perkembangan politik dalam pengembangan ilmu pendidikan, yang keempat yaitu kegunaan dan manfaat landasan politik dalam pengembangan pendidikan, yang kelima itu pengaruh landasan politik dalam pengembangan ilmu pendidikan, dan yang terakhir adalah penerapan landasan politik dalam pengembangan ilmu pendidikan. Dalam KBBI, pendidikan merupakan suatu proses pengubahan sikap atau tata laku individu maupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui pelatihan ataupun pengajaran. Nah, pendidikan berarti bahwa segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Politik berasal dari kata politeia yang diperkenalkan oleh Plato dengan makna segala hal mengenai negara, dan dikembangkan oleh Aristoteles yaitu bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, hal ini itu menyangkut urusan negara dan pemerintahan dalam mewujudkan kebaikan bersama. Politik pendidikan di Indonesia tertuang pada GBHN tahun 1993 yang disebutkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia baik di bidang ilmu pengetahuan maupun di bidang keterampilan praktisi teknologi. Nah, ini sebagai upaya untuk menempatkan bangsa Indonesia pada posisi yang sama atau sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju lebih dahulu. Landasan politik diperlukan dalam dunia pendidikan khususnya di negara kita yaitu Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung di Indonesia ini memiliki pondasi atau pijakan yang sangat kuat, karena politik di setiap negara itu tidaklah sama atau berbeda-beda. Landasan politik juga dapat dimaknai sebagai suatu studi untuk mengkritisi suatu sistem pemerintahan atau pemerintah yang bila mana nantinya memungkinkan untuk melakukan penyimpangan amanah. Yang pertama ada pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Nah, pendidikan pada saat masa penjajahan Belanda itu dipetakan dalam dua periode besar. Yang pertama itu pada masa VOC dan yang kedua pada saat pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan pada saat masa VOC tidak lepas dari kepentingan komersial dan profil guru umumnya itu berasal dari guru agama Kristen dan dikendalikan oleh kalangan gereja. Yang kedua yaitu pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Jepang mengelola pendidikan Indonesia pada saat itu dengan motif untuk mendukung kemenangan politik. Yang ketiga yaitu pendidikan pada masa Orde Lama. Implikasi dari kebijakan politik pendidikan pada masa Orde Lama yaitu terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan berpatriot Pancasila. Nah, yang keempat yaitu pendidikan pada masa Orde Baru. Penekanan kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 1989. Berbeda dengan kebijakan pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru ini kebijakan memberi penekanan pada sentralisasi dan juga birokratisasi. Yang keempat yaitu pendidikan pada masa reformasi. Pada masa ini kebijakan politik yang paling disorot yaitu penetapan kurikulum yang berganti-ganti dan juga pro kontra yang terjadi pada saat pelaksanaan ujian nasional. Pendidikan politik memegang peranan penting untuk mencapai kehidupan bangsa yang lebih demokratis.
Dengan pendidikan politik dibentuk dan dikembangkan warga negara yang memiliki kesadaran politik dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga warga negara dapat berpartisipasi aktif serta berkontribusi bagi pembangunan demokratis yang sesuai dengan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengaruh landasan politik yang dimaksud ini termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat 5 pengaruh politik terhadap pendidikan. Yang pertama, politik berpengaruh terhadap anggaran pendidikan. Dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan mengenai pendanaan pendidikan. Negara mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN atau APBD. Namun pada praktiknya ini masih jauh dari angka 20% tersebut. Nah, hal ini itu menandakan bahwa terjadinya ketidakseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kenyataannya bahwa penyelenggaraan pendanaan sebesar 20% dari APBN ataupun APBD itu sudah termasuk gaji guru dan lain-lain. Maka dari itu diperlukannya kesadaran dari pemerintah dalam perumusan anggaran pendidikan ini benar-benar diimplementasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ketika hal tersebut dilakukan secara serius oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional, maka negara kita tidak lagi tertinggal dari negara lainnya dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi. Ketidakkonsistenan terhadap pendanaan pendidikan menyebabkan alat sarana pendukung pendidikan ini seperti gedung sekolah, lapangan olahraga, fasilitas sekolah, dan alat prasarana lainnya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Politik berpengaruh pada mutu lulusan yang dilihat bagaimana lulusan pendidikan berperilaku sosial, berperilaku politik, berperilaku budaya, dan juga berperilaku ekonomi. Politik juga berpengaruh terhadap sistem persekolahan, seperti struktur sekolah, penerimaan penghargaan terhadap guru, dan juga sistem penerimaan siswa. Perubahan politik ternyata diikuti oleh perubahan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang sudah ada sekarang, bukan malah menggantinya secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah tersebut, sudah semestinya perubahan kurikulum ini dibahas secara bersama dengan mendahulukan kepentingan masyarakat secara luas, bukan mendahulukan kepentingan politik. Upaya untuk memperluas dukungan pendidikan terhadap pembangunan politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu yang pertama yaitu menyusun kurikulum yang mampu secara komprehensif atau teliti dapat memberikan manfaat bagi anak didik di kehidupan masyarakat dan politik nantinya. Yang kedua yaitu membentuk guru yang memiliki kemampuan profesional dan berkarakter kebangsaan yang nantinya menjadi figur yang baik bagi peserta didik atau anak didik. Yang ketiga yaitu penanaman nilai-nilai yang baik sejak dini sehingga kepribadian anak dapat terbentuk secara nyata. Contoh penerapannya yaitu pelaksanaan ujian nasional yang sekarang digantikan dengan asesmen nasional sebagai syarat kelulusan peserta didik dengan standar nilai. Dan keputusan kenaikan kelas yang dilakukan secara setahun sekali serta penerapan undang-undang guru dan dosen. Dengan demikian, kebijakan pendidikan haruslah didasarkan pada ilmu politik, yang dalam masyarakat Indonesia mewajibkan pendidikan berdasarkan nilai moral Pancasila. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan pada teori dan kenyataan agar dapat menjadi masukan bagi kebijakan pendidikan berikutnya.
Sekian video dari saya tentang materi landasan politik dalam pengembangan ilmu dan praktik pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.